بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada pertemuan terakhir atau kajian terakhir kitab Riyadhus Shalihin, kita telah menyelesaikan sampai hadis ketiga bab al-mujahadah. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan hadis yang keempat dan yang berikutnya insyaallah. Semoga yang telah lalu dari apa yang kita kaji bersama benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mendorong kita untuk beramal. Berkata al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Ar-Rabi', hadis yang keempat dalam bab Al-Mujahadah. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamahu. Dari Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi dahulu melakukan qiyamul lail, salat malam, hingga bengkak atau pecah kakinya. Faqultu lahu, Aisyah mengatakan, aku menyampaikan atau berkata kepada Rasul, lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau melakukan yang seperti ini wahai Rasul, sementara engkau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah lalu dan yang akan datang. Aisyah kasihan melihat Rasul dalam kesungguhannya beribadah, tidak tega melihat suaminya melakukan sholat malam yang cukup panjang hingga bengkak kakinya. Maka Rasulullah menjawab pertanyaan istrinya ini dengan jawaban yang sangat luar biasa. Kata beliau, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah aku boleh untuk menjadi seorang hamba yang syakur? Syakur artinya yang banyak dan selalu atau senantiasa bersyukur. Kalau syakir artinya orang yang bersyukur, tapi kalau syakur orang yang senantiasa bersyukur. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Hadza lafdzul Bukhari, lafaz yang disebutkan atau dinukil oleh al-Imam An-Nawawi adalah lafaz yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari. Wa nahwuhu fi sahihain min riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah, dan yang semisal dengan lafaz ini terdapat juga dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Kalau hadis yang ada di hadapan kita adalah hadis Aisyah, tetapi juga dalam Bukhari dan Muslim datang dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah.
dalam hadis ini sengaja diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab al-mujahadah. Dalam bab al-mujahadah. Di mana dalam hadis ini sangat jelas kepada kita bagaimana kesungguhan beliau. Salat malam hingga bengkak, hingga pecah-pecah kakinya karena lamanya berdiri ketika salat. Tentunya ini menunjukkan kepada suatu hal penting, yaitu keimanan Nabi SAW terhadap apa yang Allah siapkan di akhirat nanti, dan menunjukkan keilmuan Rasul SAW. Semakin seorang berilmu tentang syariat ini, berilmu tentang sifat-sifat Allah dan kebesarannya, semakin berilmu tentang hari kiamat dan segala yang akan terjadi, dia memiliki ilmu tentang Jahannam dan segala bentuk azab yang Allah siapkan di sana. Dia berilmu tentang jannah dan segala kenikmatan yang telah Allah sediakan. Maka dia akan semakin banyak bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semakin bersungguh-sungguh, semakin serius, dan mengalahkan segala kepentingan duniawi sekali selain kepentingan akhirat. Sebaliknya, semakin seseorang berkurang keilmuannya tentang syariat ini, semakin orang menjauh dari keilmuan tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya dan kebesarannya serta hak-hak Allah, semakin seorang jauh dari keilmuan tentang yaumul qiyamah dan seterusnya, semakin dia berkurang kemauan dan kesungguhannya untuk beribadah. Kemudian pada jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau sebelum kita menyebutkan itu, kita mendapatkan faidah bahwa Rasulullah adalah seorang hamba yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ini merupakan kekhususan bagi Nabi. Fadilah, keutamaan seperti ini adalah fadilah yang hanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak seorang pun dari manusia ini, siapapun dari kalangan umat manusia ini, bahkan dari kalangan anbiya, para nabi sekalipun, tidak mendapatkan kekhususan ini sebagaimana didapatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ditegaskan oleh Allah. Kekhususan ini juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah menyatakan, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Di dalam surat Al-Fath ayat yang kedua, Allah juga menegaskan, dan yang dimaksud dengan pengampunan dosa ini, jangan terbayang bahwa Rasulullah melakukan dosa sebagaimana dosanya kita. Sebagaimana dosa yang kita lakukan. Nah, tetapi beberapa hal yang sempat terjadi dari kesalahan beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah telah ampuni semuanya. Dan yang akan datang pun. Ternyata fadilah dan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada beliau ini, serta kekhususan bagi beliau, sehingga kekhususan ini pun disebutkan dalam peristiwa syafaat di hari kiamat, ketika umat manusia berdatangan kepada para anbiya, kepada para nabi, untuk segera berdoa kepada Allah, memintakan kepada Allah agar hisab disegerakan, tidak ditunda lagi, karena manusia sudah tidak sabar lagi. Manusia datang kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, dan yang lainnya dari para anbiya dengan menyebutkan kekhususan masing-masingnya. Saat datang kepada Rasul, mereka menyatakan, innaka abdan qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik
wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah seorang hamba yang telah diampuni oleh Allah dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Ternyata keutamaan ini bukan malah menjadikan Rasul bersantai-santai, bertenang-tenang, tidak bersemangat di dalam beribadah dan bertaqarrub. Justru sebaliknya, Rasulullah menjawab kepada Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang syakur, sebagai hamba yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah? Luar biasa. Ibadah yang dilakukannya bukan hanya sebatas berkeyakinan bahwa ini adalah wajib, tetapi berkeyakinan bahwa ini adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau masih merasa kurang di dalam merealisasikan syukur tersebut karena terlalu banyaknya nikmat yang beliau terima. Nikmat apa yang beliau terima? Nikmat apa sih yang beliau terima? Nikmat keduniawian, beliau miskin. Nah, tidak mendapatkan apa-apa dari dunia ini. Nikmat yang beliau dapat adalah nikmat fadilah, dipilihnya beliau sebagai seorang Rasul. Nikmat dimenangkannya agama dan perjuangan Rasul. Nikmat diampuninya dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang. Ini pula yang disebutkan dalam surat Al-Fatah itu, inna fatahna laka fatham mubina, yakni peristiwa Hudaybiyah yang kemudian melahirkan berbagai kemenangan hingga Fathu Makkah. Liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Yang kedua, nikmat ini, pengampunan dosa yang lalu dan yang akan datang. Yang ketiga, wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan agar Allah menyempurnakan nikmatnya secara lengkap kepadamu wahai Muhammad. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan sekaligus Allah membimbingmu, memberikan hidayah kepadamu, siratan mustaqima, jalan yang lurus di bawah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yansuraka nasran aziza, dan Allah akan menolongmu, memberikan nasr, pertolongan dalam perjuanganmu menghadapi kaum kafir dan musuh-musuh Islam dengan pertolongan yang luar biasa. Nikmat demi nikmat. Sehingga Rasulullah menyatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bagaimana kesungguhan Rasul. Sekarang dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran. Kita menghitung-hitung nikmat, walaupun tidak akan bisa selesai dan tidak akan mampu kita menghitungnya, tetapi mencoba, karena Allah menyatakan, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sementara dengan sebab nikmat-nikmat Rabbmu, sebutkanlah. Ayo kita sebut sekarang. Kita sebut. Atau kita bersama-sama masing-masing dari kita menyiapkan satu buku tulis, menulis nikmat-nikmat Allah, kita kumpulkan bulan depan. Belum selesai menghitung yang lalu, yang sekarang sudah datang nikmat. Nah, dan seterusnya. Nggak akan kunjung selesai penghitungan nikmat tersebut. Ternyata syariat ini juga menentukan bahwa nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita itu harus disertai dengan syukur. Syukur itu dalam bentuk ibadah. Kalau kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat kesehatan yang satu ini menuntut dari kita berbagai macam bentuk syukur. Tidak digunakan kesehatan kita dalam perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak digunakan kesehatan kita untuk perkara-perkara yang sia-sia. Ini terkait dengan kesehatan dan yang lainnya dari berbagai nikmat yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana kita tahu bahwa nikmat atau syukur adalah sebab terbesar berlanjutnya dan bertambahnya nikmat. Syukur adalah sebab
berlanjutnya dan bertambahnya nikmat. Sebagaimana sudah sering kita bahas dan kita sebutkan ayat-ayat dan hadis tentang perkara itu. Ini hadis keempat pada bab ini. Kita memasuki hadis yang kelima. Al-khamis. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, juga dari Aisyah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar, muttafaqun alaih. Dahulu Rasul, kata Aisyah, jika telah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau memakmurkan, menghidupkan malam harinya. Wa ayqadha ahla, dan membangunkan istrinya, keluarganya. Wa jadda wa shaddal mi'zar, dan bersungguh-sungguh serta mengencangkan tali sarungnya. Hadis ini juga muttafaqun alaih. Berkata Imam An-Nawawi, wal murad al-ashrul awakhir min syahri Ramadan. Yang dimaksud dengan 10 hari terakhir adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maksud dari kalimat al-mi'zar, yakni sarung dalam hadis ini, mengencangkan sarungnya. Wa huwa kinayatun an i'tizalin nisa. Itu adalah sebuah kinayah, kata kiasan, yang maknanya adalah atau maksudnya adalah menjauhi istri di saat atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa qila al-murad tashmiruhu lil ibadah. Disebutkan pula bahwa maksudnya, kata Imam Nawawi, adalah bersungguh-sungguh dan berserius di dalam melakukan ibadah. Yuqalu syaddadtu li hadzal amri mi'zari. Aku mengencangkan tali pinggang sarungku untuk menyelesaikan tugas ini atau mengurus urusan ini. Maksudnya bersungguh-sungguh. Ai tashammartu wa tafarragtu lahu. yakni aku meluangkan, dimaksud dari hadis atau lafaz wasyadda mi'zar al-mi'zar. Juga dalam hadis ini Aisyah menggambarkan kepada kita bagaimana kesungguhan Rasul. Pada hari-hari atau malam-malam biasa selain daripada malam bulan Ramadan, beliau memang kebiasaannya melakukan salatul lail, dan bahkan salatul lail itu hukumnya wajib terhadap beliau dan sunnah muakkadah terhadap umatnya. Pada hari selain bulan Ramadan, beliau seperti yang digambarkan oleh Aisyah, sampai bengkak kakinya. Sementara di bulan Ramadan lebih lagi Rasulullah melakukan salat lebih panjang lagi. Bagaimana Rasulullah salat? Nah, digambarkan oleh Aisyah dalam hadis lain, riwayat lain, tentang bagaimana panjangnya salat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menghidupkan malam hari 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dengan qiraatul Quran, zikir, dan berbagai macam ibadah. Kenapa Rasulullah seperti ini? Sekali lagi kembali kepada iman, kembali kepada ilmu yang membuahkan amal. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar yang Allah sebutkan khairum min alfi syahr, lebih mulia dari 1000 bulan. Rasulullah tahu itu dan diamalkan dan dikejar, berupaya. Sekali lagi kembali kepada tingkat keilmuan seseorang dalam perkara syariat ini. Ilmu yang melahirkan iman, ilmu yang melahirkan kemauan, ilmu yang melahirkan kesungguhan dan amal. Sering kita juga menyebutkan, sudah terlalu banyak ayat dan hadis yang menghimbau kita. Namun memang karena kadar ilmu, kadar iman, kadar yakin yang ada pada kita ini sangat lemah. Hadis, ayat, hadis berlalu hari demi hari, waktu demi waktu.
tetapi tidaklah menambah perubahan kepada iman kita, tidaklah menambah perubahan pada upaya amal kita kecuali saja sedikit. Karena memang batasan ilmu dan iman kita ini sangat-sangatlah minim. Kita mendengar sekarang bagaimana Rasulullah SAW syukurnya kepada Allah. Apakah kira kita ke depan di hari esok atau bahkan nanti sore dan seterusnya kita akan bertambah iman dan amal, akan bertambah syukur? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam juga di bulan Ramadan itu, di 10 hari terakhir khususnya, membangunkan keluarganya. Membangunkan keluarganya untuk juga melakukan sholat malam, beribadah, berzikir, qiraatul Quran. Dibangunkan keluarganya. Sementara mungkin kita terkhusus di 10 hari terakhir bulan Ramadan, umat Islam, mungkin kita lah. Kita tidak terlalu atau tidak perlu terlalu jauh melihat dengan radius yang luas. Kita yang berada sekarang di masjid ini, di bulan Ramadan, kadang-kadang justru kalau mendekati hari raya pada 10 hari terakhir, kita berpikir, ini kesempatan untuk kita berdagang, kesempatan kita untuk berjual ini dan itu. Semakin semangat, semakin kita berupaya sungguh-sungguh. Masya Allah. Begitu juga kita bersemangat untuk siap-siap hari raya, Idul Fitri dan yang lainnya dari perkara-perkara duniawi, sementara kita tidak punya semangat yang tinggi untuk meraih Lailatul Qadar. Kita kurang punya semangat untuk kita meraih suatu malam yang jauh lebih mulia dari 1000 bulan, yang di sana Allah telah menyiapkan segala janjinya bagi hambanya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kalimat wa aiqadha ahlah, bahwasanya beliau juga membangunkan keluarganya, ada contoh dan suri teladan bagi kita, bagi para suami, untuk membimbing istri. Untuk membimbing istri. Jangan kemudian istri hanya diminta untuk menyiapkan makan sahur yang enak, tanpa dinasehatin mereka. Jangan lupa besok saya ingin sahur dengan empal. Sudah, ini empal ini hari. Besok lagi, jangan lupa akhir sahur saya ingin mencoba merasakan rujak cingur. Besok sore untuk berbuka siapkan makanan ini dan itu. Tetapi Rasulullah dengan apa adanya atau seadanya apa yang ada di rumah beliau, kemudian membimbing istri untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di suatu malam Rasulullah terbangun dengan penuh keterkejutan dari beliau, dengan menyatakan la ilaha illallah wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Dengan wajah yang sangat terkejut, Rasulullah terbangun dari tidurnya dengan memulai dengan mengucapkan kalimat tauhid. Beliau kaget dengan menyatakan, fitnah apa ini yang turun sekarang? Dibangunkan istri-istrinya. Ayo cepat sholat malam. Sholat malam. Subhanallah. Kenapa sampai terjadi yang seperti itu kepada Rasul? Karena kekhusyuan beliau dan kesungguhannya. Karena tahunya dan keilmuan beliau tentang bahayanya fitnah terhadap kalbu, sampai terkejut seperti itu, dan segera membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita melihat, mengkaji dan mengevaluasi diri-diri kita, ketika disebutkan adanya fitnah baik syubhat maupun syahwat, kita terbiasa saja, tidak punya kemauan dan kesungguhan untuk melindungi kalbu kita. Yang bagus dari kita mungkin na'udzubillah minal fitan, berdoa semoga Allah melindungi kita dari berbagai macam fitnah. Tetapi upaya untuk melindungi kalbu itu
tidaklah sebesar upaya kita ketika kita dijanjikan dalam urusan perkara dunia. Bagi seorang yang ingin misalkan melamar sebuah pekerjaan, disampaikan di sebuah kantor tertentu misalkan, disebutkan bahwa pengumuman tentang siapa yang akan diterima akan dilakukan pada pukul 01.00 malam, ya, di malam hari. Wah, sudah jam 10 siap bikin kopi, nggak bisa tidur. Nah, nggak bisa tidur, doa puasa Senin Kemis supaya diterima, ya, sodako supaya diterima. Sodakohnya puasanya juga materialis, ya, apa? Penuh dengan perhitungan duniawi. Nah, siap-siap sudah. Nah, bangun malam, berangkat pakai jaket kalau dia nggak punya mobil, naik sepeda motor, dingin-dingin. Namun sebaliknya, ketika kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai janji, dihimbau oleh Rasul dengan berbagai macam himbauan, biasa saja, santai kita, ya, santai saja. Sekali lagi ini menunjukkan betapa memang kita ini semuanya tentunya, di samping kita memohon kepada Allah untuk ditambah iman, kita juga berupaya untuk terus kita menggali ilmu agama ini, ilmu yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas iman. Kemudian kalimat wasyaddal mi'zar tadi telah disebutkan bahwa itu adalah kinayah. Maksudnya bahwa beliau menjauhi atau menghindar dari istrinya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang kebiasaan Rasul di 10 hari terakhir itu melakukan i'tikaf. Sementara seorang yang sedang beriktikaf dilarang menggauli istri, bahkan pada sebagian pendapat menyatakan sampai bersenda gurau atau bercengkrama dengan istri pun tidak boleh. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Janganlah kalian berhubungan dengan istri-istri kalian di saat kalian sedang beriktikaf. Nah, maka Rasulullah menghindar. Iktikaf pun sebagai media untuk menghindar dari istri, menunjukkan kesungguhan. Loh, apa haram? Bukan itu pertanyaannya. Apakah enggak boleh pada 10 hari terakhir Ramadan di malam hari? Boleh, silahkan. Tetapi Rasulullah adalah seorang yang berilmu, mengetahui, sehingga beliau bersungguh-sungguh. Ini semua adalah himbauan bagi kita. Kita semuanya, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah semangat di dalam beriman, semangat di dalam beramal, di khusus di masa-masa yang seperti ini, di masa-masa gemerlapnya dunia, di masa-masa orang saling berambisi untuk meraih target duniawinya semaksimal mungkin. Maka ibadah, iman, taqarrub, zikir itu merupakan perisai bagi kita semuanya. Perisai. Nah, kalau sekarang kita dalam urusan dunia ada berita bahwa sekarang sedang ramai dan marak pencurian, maka kita akan segera mengambil langkah dan upaya untuk melindungi harta kita. Nah, dengan cara memasang kawat di pagar rumah, di tembok rumah, memasang pecahan-pecahan beling. Ya, kita bersama-sama sepakat dengan masyarakat di kampung kita untuk melakukan siskamling. Ya. Sementara kita tidak khawatir iman kita dicuri oleh syaitan. Kita tidak khawatir terhadap pencuri-pencuri iman yang bisa mencuri iman kita di waktu kapan saja. Kalau berkurang dari harta kita nilai 100.000, kita merasa eman, merasa sayang, sehingga kita harus menjaganya. Kita harus melindunginya dengan segala media yang bisa melindungi.
harta kita. Kalau kebutuhan uangnya banyak, dia beri lemari besi. Kalau nggak bisa disimpan di bank, akhirnya dia menyimpan uangnya di bank dengan alasan darurat misalkan. Sementara tidak ada darurat di dalam menjaga iman. Tidak ada darurat, tidak ada kamus darurat di dalam menjaga akidah kita, akidah keluarga. Biasa sampai keluarga kita, anak dan istri kita dicuri dan dirampok akidahnya dengan tayangan-tayangan di televisi, berbagai macam tayangan yang merusak akidah dan iman serta tauhid. Santai saja. Kita bekerja, kita keluar, istri dan anak kita dirusak akidahnya melalui media televisi di rumah. Kita tidak merasa kecurian. Kita tidak punya cemburu terhadap keluarga, terhadap iman dan akidah serta ibadah keluarga dibandingkan cemburu dan sayang kita terhadap harta. Kalau ada orang menampar anak kita, mungkin kita akan marah dan kita bisa mengeluarkan golok untuk menyembelih orang yang menampar. Na'udzubillah. Tapi ketika iman dan akhlak serta akidah putra-putri kita dirusak, kita santai saja sibuk dengan dunia terus, pagi, sore, siang, malam. Maka ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, sangat penting kita punya perasaan kesungguhan, perasaan keseriusan untuk menambah iman, menjaga iman, memperbaiki kualitas iman kita ini semua. Ini yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan terkait dengan pelajaran yang lalu atau dua hadis. Saya persilahkan. Nah, jika tidak ada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa beribadah dan beramal dengan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.